info selanjutnya atau materi selanjutnya, mari kita simak video berikutnya. Nah, sebelum melangkah ke materi manajemen berbasis adiwiyata, kita perlu mengetahui apa itu manajemen. Dan teman-teman juga pasti bertanya-tanya, apa sih itu manajemen? Nah, untuk teman-teman yang bertanya apa sih itu manajemen? Nah, manajemen adalah proses untuk mengatur, mengorganisasi, dan mengendalikan kegiatan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, manajemen dapat diterapkan dalam berbagai bidang, baik itu kebutuhan pribadi maupun bisnis. Kemudian ada 3 pengertian manajemen menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Kamars. Manajemen adalah upaya memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah atau pekerjaan. Kemudian yang kedua itu menurut Winardi, yaitu manajemen adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Kemudian yang terakhir menurut Wibowo. Nah, manajemen adalah proses yang melibatkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Kemudian materi selanjutnya yaitu manajemen berbasis sekolah. Nah, manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah manajemen pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, efisiensi, dan pemerataan pendidikan. Kemudian MBS ini merupakan terjemahan dari School Basic Management atau SBM. Kemudian MBS memberikan keluasan kepada sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan sesuai kebutuhannya. Kemudian MBS juga melibatkan masyarakat dalam kebijakan pendidikan nasional. Selanjutnya itu manajemen operasional sekolah. Nah, manajemen operasional sekolah adiwiyata mencakup beberapa hal. Yang pertama, tim adiwiyata. Yang kedua, Pokja adiwiyata atau tim pokok. Yang ketiga itu komponen program adiwiyata. Yang keempat, prinsip dasar program adiwiyata. Kemudian yang terakhir itu tujuan program adiwiyata. Baik, selanjutnya itu peraturan kebijakan sekolah adiwiyata. Nah, sekolah adiwiyata adalah program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. KLHK di Indonesia untuk menciptakan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Kemudian kebijakan ini atau peraturan yang terkait dengan program ini biasanya mengacu pada pedoman yang disusun oleh KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dimana mengintegrasikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dalam manajemen sekolah. Kemudian selanjutnya peraturan kebijakan sekolah adiwiyata, yaitu yang pertama pengelolaan lingkungan sekolah, yaitu dengan membuat dan menerapkan tata tertib terkait kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan sekolah. Kemudian memastikan fasilitas pengelolaan sekolah seperti pemilahan sampah organik, anorganik, dan B3, yaitu atau bahan berbahaya dan beracun. Kemudian integrasi kurikulum dengan mengintegrasi materi pelestarian lingkungan dalam pelajaran seperti IPA, IPS, atau pendidikan kewargaan negaraan. Kemudian yang ketiga itu kegiatan partisipatif, dengan mengadakan kegiatan seperti penghijauan, lomba kebersihan kelas, atau kampanye hemat energi. Kemudian yang keempat efisiensi sumber daya, dengan mendorong penghematan penggunaan air listrik di sekolah. Yang keempat itu kemitraan dengan komunitas, dengan bekerja sama dengan instansi lingkungan hidup, LSM, atau komunitas dalam upaya pelestarian lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu pengawasan dan evaluasi, dengan membentuk tim adiwiyata untuk memantau pelaksanaan program lingkungan di sekolah. Kemudian tentang program kerja sekolah adiwiyata. Nah, program kerja sekolah adiwiyata itu meliputi tentang piket adiwiyata, pemilahan sampah, pembudidayaan toga, dan pembuatan
Adiwiyata sangat berperan dalam program Adiwiyata dengan tindakan kepedulian dan kesadaran terhadap lingkungan hidup sekolah. Selanjutnya itu sarana dan prasarana yang biasanya tersedia untuk menunjang program Adiwiyata, yaitu pengelolaan sampah. Nah, dengan pengelolaan sampah ini kita bisa membuat tempat sampah yang terpilah. Dengan tempat sampah yang terpilah itu contohnya kayak pemilahan sampah yang organik, anorganik, dan B3. Kemudian penghijauan dengan pembuatan greenhouse atau rumah kaca untuk menanam dan merawat bibit tanaman. Kemudian penghematan energi dengan menggunakan lampu hemat energi, penggunaan lampu LED untuk efisiensi energi. Kemudian fasilitas air dan sanitasi dengan membuat sumur resapan untuk menjaga keseimbangan air tanah dan untuk mencegah banjir. Kemudian yang terakhir itu media edukasi lingkungan dengan membuat papan edukasi yang berisi informasi tentang pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, dan penghematan energi. Kemudian selanjutnya unit kegiatan murid sekolah Adiwiyata, yaitu yang pertama program Jumat Bersih, yaitu dengan membersihkan selokan, memelihara taman bunga, menanam bibit sayur, dan mengolah limbah. Kemudian penerapan gerakan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Kemudian yang ketiga itu lomba kebersihan kelas. Selanjutnya program penghematan energi, gerakan menanam pohon, dan terakhir lomba daur ulang. Selanjutnya anggaran untuk program Adiwiyata. Anggaran untuk program Adiwiyata di sekolah itu biasanya bervariasi tergantung dari jumlah sekolah dan jenis sekolahnya. Kemudian anggaran yang saya kutip sebagai contoh yang saya dapat di internet itu ada di Kota Pasuruan, yang dimana anggaran untuk program Adiwiyata di tahun 2020 itu sebesar 1,4 miliar untuk 57 sekolah negeri, dengan rinciannya itu 1,15 miliar untuk 35 sekolah SD negeri dan 300 juta untuk 22 sekolah SMP negeri, yang dimana program-programnya itu yaitu pengadaan sarana dan prasarana, pelatihan dan edukasi lingkungan, kegiatan partisipatif, pemeliharaan, dan monitoring evaluasi. Kemudian itu sumber dana, yang dimana sumber dananya itu dari dana BOS atau bantuan operasional sekolah, sebagian dapat dialokasikan untuk mendukung program Adiwiyata. Kemudian yang kedua itu donasi dari orang tua murid melalui komite sekolah. Kemudian yang ketiga kerjasama dengan LSM atau perusahaan. Kemudian yang terakhir dana hibah pemerintah atau instansi lain, biasanya melalui program lingkungan hidup. Selanjutnya mitra kerja sekolah Adiwiyata. Ada instansi lingkungan hidup, kabupaten atau kota, dunia usaha, organisasi massa, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup, ahli atau praktisi pendidikan, kemudian ahli atau praktisi lingkungan hidup, kemudian yang terakhir itu lembaga penjamin mutu pendidikan. Sekian penjelasan materi tentang manajemen berbasis Adiwiyata dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq.